Halo kawan pajak, selamat datang di podcast tentang kawan pajak semua, baik yang ada di rumah, di kantor, atau dimanapun kawan pajak berada. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan bagi yang sedang dalam kondisi kurang baik, kami doakan agar segera lekas pulih dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Pada podcast tentang kali ini, kita akan ngobrol santai seputar pajak dengan narasumber-narasumber yang tentunya hebat. Kalau kata pepatah, tak kenal maka ya kenalan dong. Nah, perkenalkan, saya Vino, pelaksana KPP Pratama Sintang yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Ketika mendengar kata pajak, sejatinya kita pasti akan merasakan suatu hal yang janggal. Misalnya, apa sih itu pajak? Kenapa kita harus bayar pajak? Dan muncul lagi pertanyaan lainnya. Nah, untuk membahas isu ini, podcast Senentang telah mendatangkan narasumber yang mumpuni di bidangnya, yaitu Mas Dipo sebagai salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Sintang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, apa kabar Mas Dipo? Ya, halo Mas Vino dan kawan pajak semuanya. Nah Mas Dipo, kita nih mau ngobrol masalah pajak nih Mas. Nah mungkin ada beberapa kawan pajak yang ada di luar sana yang belum tahu. Boleh nggak Mas Dipo dijelaskan apa itu pajak? Oke Mas Vino, jadi kalau pengertiannya menurut Undang-Undang KUP, pajak itu merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi dan badan yang dibayarkan kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, bisa disimpulkan ya bahwa pemasukan suatu negara itu diambil dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan usaha. Nah, pemungutan pajak tersebut akan digunakan oleh negara untuk membayar gaji pemerintahan, perbaikan infrastruktur, dan beberapa hal yang lainnya. Begitu Mas Vino. Oke Mas Dipo, kalau dari pengertiannya aja pasti banyak orang yang salah terhadap pajak dan mengira pajak ini akan mengambil penghasilan masyarakat secara paksa. Emang pajak seperti itu ya Mas? Ya, mungkin bagi masyarakat yang awam terkait dengan perpajakan itu, pajak itu menakutkan Mas Vino. Seolah-olah mengambil seluruh penghasilan dan membuat usaha mereka menjadi buruk. Nah, kalau boleh kita analogikan, pemerintah dalam hal ini DJP yang bertugas memungut pajak dan wajib pajak itu seperti lebah dan bunga. Nah, sedangkan pajak yang dipungut itu seperti madu yang dihasilkan oleh lebah. Nah, lebah yang hinggap di bunga ini hanya mengambil sarinya yang nantinya menjadi madu. Pertanyaannya, apakah bunga yang dihinggapi lebah tersebut menjadi rusak? Nah, tentunya tidak kan? Bahkan mungkin lebah itu tadi membantu penyerbukan bunganya. Dan madu yang dihasilkan oleh lebah tadi juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi tidak perlu takut dengan pajak. Pajak yang dikumpulkan hanya sebagian kecil dari penghasilan kawan pajak semuanya. Nah, dari bagian-bagian kecil penghasilan yang dikumpulkan itu tadi pastinya menjadi jumlah yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Begitu Mas Vino. Oh begitu ya Mas ya. Pantas aja maskot DJP itu lebah ya. Apakah ada hubungannya Mas Dipo? Ya tentu dong, maskot DJP itu namanya Kojip Mas Vino. Asal muasalnya seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, maskot tersebut merepresentasikan DJP sebagai institusi yang bertugas menghimpun pajak dari masyarakat, lalu mengembalikannya melalui pembangunan dan pelayanan di berbagai sektor yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Nah, si lebah Kojip ini Mas Vino digambarkan tersenyum ya. Nah, ini dimaksudkan pula sebagai komitmen DJP memberi pelayanan yang ramah dan juga bersahabat. Kemudian warna kuning lebah dan warna biru pada sepatu dan sayapnya senada dengan warna logo DJP saat ini yang kita tahu bersama-sama ya. Nah, warna kuning juga dilambangkan sebagai wajib pajak, sementara warna biru adalah fiskus atau pegawai pajak. Sehingga diharapkan terjadi sinergi antara wajib pajak dan fiskus dalam membangun negara. Menarik juga nih makna dari lebah Kojip. Pasti kawan pajak yang ada di luar sana semakin semangat untuk tahu lebih jauh tentang pajak. Tadi kita sudah bahas tentang pengertiannya Mas Dipo. Nah kalau manfaat atau fungsi pajak itu sendiri itu apa sebenarnya? Untuk manfaat atau fungsi pajak sendiri, seperti yang sudah diketahui sebelumnya, pajak dipungut oleh negara demi keberlangsungan negara itu sendiri. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh negara, namun juga dirasakan oleh masyarakat ya, termasuk Mas Vino juga. Nah, untuk fungsi pajak bagi negara dan masyarakat, yaitu yang pertama, pajak berfungsi sebagai budgeter, atau yang bisa kita tahu, pajak yang dipungut oleh negara akan dijadikan sebagai sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Nah, yang kedua, ada pajak memiliki fungsi sebagai reguleran.
yang artinya pajak digunakan untuk mengatur negara dalam bidang sosial dan ekonomi seperti untuk menghambat laju inflasi, untuk mendorong kegiatan ekspor, untuk dijadikan sebagai investasi modal usaha yang dapat membantu meningkatkan perekonomian negara dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pajak memiliki fungsi distribusi. Artinya, pajak digunakan untuk pemerataan ekonomi demi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat juga. Wah, menarik nih. Pajak punya fungsi budgeter. Kawan pajak semua tahu nggak kalau ternyata pajak itu penyumbang sebagian besar APBN, sekitar lebih dari 70%. Jadi, pajak yang dibayarkan oleh kawan pajak semua itu berkontribusi terhadap penerimaan negara. Nah, sekarang bagaimana caranya biar kita bisa membayar pajak ini untuk berkontribusi terhadap negara, Mas Dipo? Apakah langsung ke kantor pajak terus kita kasih uang atau bagaimana caranya, Mas Dipo? Wah, yang itu juga, Mas. Jadi kalau bayar pajak itu tidak langsung datang ke kantor pajak ya. Ada caranya tersendiri agar uang pajaknya juga langsung masuk ke rekening negara. Nah, saya mau jelasin dulu nih dari awal terkait dengan pembayaran pajak. Saat kawan pajak sudah memiliki penghasilan, jangan lupa untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Katanya kan tadi mau jadi warga negara yang baik ya, yang berkontribusi untuk negara. Jadi kewajiban pertamanya saat menjadi wajib pajak tentunya harus daftar dulu dong supaya dapat NPWP. Jadi kawan pajak semuanya punya NPWP-nya atau nomor pokok wajib pajak sebelum melaksanakan kewajiban yang lain, Mas Vino. Harus daftar dulu jadinya. Nah, cara biar kita bisa punya NPWP itu gimana, Mas? Oh, gampang banget, gampang kok. Tinggal daftar NPWP itu teman-teman atau kawan pajak semuanya. Kalau dulu kan harus datang ke kantor pajak ya Mas ya, antri banyak orang gitu. Nah di zaman yang sudah modern ini tentunya DJP juga turut bertransformasi. Daftar NPWP itu dapat dilakukan di mana saja. Tinggal akses halaman erek.pajak.go.id. Terus buat akun terlebih dahulu, isi data dan unggah dokumen yang dipersyaratkan. Terus apabila prosesnya sudah selesai, akan langsung dikirim kartu NPWP elektroniknya ke email yang terdaftar. Nah bagi yang bertanya nih, apakah tidak ada lagi kartu fisik NPWP? Tenang. Setelah pendaftaran NPWP divalidasi oleh KPP, maka akan diterbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftarnya. Lalu NPWP dan SKT tersebut akan dikirimkan langsung ke alamat yang terdaftar dalam kartu NPWP. Jadi pastikan alamatnya itu alamat yang sudah jelas ya, kawan pajak semuanya. Wah, gampang ya kawan pajak untuk mendaftar NPWP. Gak perlu datang ke kantor pajak lagi, dari rumah pun bisa daftar NPWP. Jadi bagi kawan pajak yang belum punya NPWP, yuk segera daftarkan NPWP kalian. Nah setelah punya NPWP nih Mas, apa lagi harus kita lakukan? Oke, kewajiban berikutnya adalah hitung, setor atau bayar, dan lapor. Nah sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia itu adalah sistem self-assessment ya kawan pajak semuanya. Jadi wajib pajak harus melakukan perhitungan, pemotongan dan atau pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Untuk tata cara perhitungan pajak yang harus dibayar, sepertinya kita perlu satu sesi khusus lagi nih Mas Vino untuk membahas hal ini karena memang banyak macam perhitungannya ya. Siap Mas Dipo, nanti biar tim podcast kita yang nyiapin sesi khusus untuk penghitungan pajak. Nah mungkin bisa dilanjut dulu dengan tata cara bayarnya Mas setelah kita menghitungnya. Oke, untuk tata cara pembayarannya, saat kawan pajak sudah mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, langkah selanjutnya adalah membuat kode billing. Nah, buat kode billingnya di mana? Untuk kode billing dapat dibuat melalui laman djponline.pajak.go.id pada menu bayar. Bisa juga di aplikasi M-Pajak atau dapat juga menghubungi KPP terdaftar untuk meminta bantuan pembuatan kode billing ini. Nah, bagi wajib pajak dari KPP Pratama Sintang dapat juga mengunjungi WhatsApp kita di 0811 5757 706 untuk bisa meminta billing melalui WhatsApp supaya lebih mudah. Nah, setelah kawan pajak semua dapat kode billing, jangan lupa juga untuk bayar pajaknya. Nah, pembayaran ini dapat dilakukan melalui bank persepsi, kantor pos, ATM, mobile banking, bahkan saat ini sepertinya sudah ada marketplace yang menyediakan menu untuk pembayaran pajak. Nah, jadi bayarnya bukan di kantor pajak ya kawan pajak semuanya. Boleh sih bayar di kantor pajak, tapi harus bawa kartu ATM yang sesuai dengan mesin edisi yang ada di kantor pajaknya. Begitu. Wah semakin mudah ya untuk membayar pajak, bahkan bisa lewat marketplace. Jangan sampai nanti kita buka marketplace untuk bayar pajak malah nambah belanjaan nih Mas. Nah kalau misalnya udah bayar pajak, ada kewajiban lapor juga ya Mas ya. Itu bagaimana Mas?
Oke, untuk kewajiban lapor, wajib pajak perlu menyampaikan surat pemberitahuan atau biasanya kawan pajak juga sebut dengan SPT. Nah, SPT ini digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, SPT sendiri terdiri dari SPT masa dan SPT tahunan. Untuk SPT masa itu digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Nah, jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa itu terdiri dari yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21, ada PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN dan PPNBN serta pemungut PPN. Nah, format tiap formulirnya juga berbeda-beda nih Mas Vino. Perbedaan format SPT masa tersebut berkaitan juga dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajaknya. Nah, nggak cuma format formulirnya yang berbeda, tapi batas waktu pelaporan tiap jenis SPT masa pun berbeda. Untuk SPT masa PPh, wajib pajak harus melaporkan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Nah, sementara itu untuk SPT masa PPN wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah SPT tahunan. SPT ini juga wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori. Ada SPT tahunan untuk orang pribadi atau SPT OP dan juga ada SPT tahunan badan. Dan untuk SPT tahunan orang pribadi pun masih dibagi lagi nih ke dalam 3 jenis formulir yang berbeda-beda, yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S dan SPT 1770SS. Nah, perbedaan antara 3 jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang dan sumber penghasilan serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Untuk formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain. Sedangkan pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta per tahun dapat menggunakan formulir 1770SS. Mereka yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari 60 juta diwajibkan melaporkan SPT tahunannya dengan formulir 1770S. Nah, batas waktu pelaporan SPT tahunan pun terbagi menjadi 2, yakni 3 bulan setelah masa pajak bagi perorangan dan 4 bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya sih batas pelaporan SPT tahunan perorangan itu jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni 30 April, begitu Mas Vino. Wah, jadi ternyata memang ada beberapa jenis SPT ya Mas Dipo. Nah, untuk cara lapornya sendiri bagaimana Mas? Nah, untuk melaporkan SPT itu dapat dilakukan dengan langsung datang ke KPP ya. Dikirim melalui jasa ekspedisi atau pos, juga bisa secara online. Nah, tetapi perlu diingat, ada beberapa SPT yang wajib disampaikan secara online. Penyampaian SPT secara online dapat dilakukan melalui laman djponline.pajak.go.id. Dan untuk dapat membuat akun DJP online, kawan pajak tuh harus memiliki terlebih dahulu yang namanya EVIN. Nah, EVIN ini bisa didapatkan dengan cara mengirimkan permintaan EVIN ke email KPP terdaftar. Nah, bagi wajib pajak KPP Pratama Sintang dapat mengirimkan permintaan EVIN-nya ke nomor 081157570706 juga yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, format permintaan EVIN juga dapat diakses di laman yang tertera di media sosial kita ya, di Pajak Sintang untuk Instagramnya. Nah, setelah kawan pajak mempunyai akun DJP online, kawan pajak bisa mengakses menu lapor untuk melaporkan SPT-nya. Jadi seperti itu Mas Vino. Nah, apakah kewajiban wajib pajak itu hanya sampai di pelaporan saja atau ada yang lainnya Mas Dipo? Secara normal, kewajiban perpajakan itu sampai pada pelaporan SPT. Akan tetapi perlu dipahami, walaupun menggunakan sistem self-assessment, DJP juga tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, apabila dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dan memberikan data yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan tersebut. Jadi begitu Mas Vino. Nah, bagaimana kawan pajak? Sudah lebih paham kan ya terkait pajak? Sudah siap untuk berkontribusi untuk negara menjadi orang hebat yang taat pajak? Pasti siap ya kawan pajak? Apalagi sudah mendapatkan pengetahuan baru hari ini dari narasumber kita. Terima kasih Mas Dipo atas obrolan santainya terkait pajak pada podcast Senentang kali ini.
Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan kawan pajak semua. Jangan lupa untuk follow media sosial kami di Instagram @pajaksintang, Facebook KPP Pertama Sintang, dan Twitter kami @pajaksintang untuk mendapatkan info seputar perpajakan dan kegiatan edukasi lainnya dari KPP Pertama Sintang, termasuk seri lain dari podcast ini. Pergi ke kantor pajak di pagi hari, pulangnya mampir membeli pepaya. Saya Vino pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.